Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban barakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Betapa banyak Allah berikan kenikmatan yang luar biasa. Tanda kita bersyukur tiap hari kita memberikan hasil karya Allah, karya yang terbaik di muka bumi sampai hari kiamat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita harus kembalikan lagi nanti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali kepada Allah, bahwa dari sempurna kembali kepada kesempurnaan. Tapi di tengah jalan ada yang menjadi kafir, menjadi munafik, zalim, fasik, musyrik. Banyak orang tidak mensyukurinya, keluar dari jalur. Moga-moga kita termasuk orang yang bersyukur, yang masih ada orang yang mendengarkan ayat-ayat Allah, berkisar 70 orang. Hari ini kita mencoba. Wahyu Allah itu diberikan 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Dan ini kita mau coba menambah usia kita, sebab ayat-ayat Allah itu kuat. 6.236. Bila dibagi 365, 365, 8, 5, 258, 6, turun 7, 35, 42, 45, 21, 25. 17,11 17 tahun lebih kurang kita menghabiskan waktu. Pak Jenderal berapa usia? Masih muda. 70 tahun tambah 17, masih muda, tambah 7 tahun. 87 tahun masih muda. Selama 17 tahun, satu hari, satu ayat kau baca, kau dengar, kau tadabburi, maka 17 tahun kemudian diberikan 80 tahun. Namun di tengah jalan kita dipanggil Allah, maka disempurnakan 17 tahun tadi untuk kita mendapat tadabburinya di alam kubur. Nah, ini benar-benar kita memberikan, dikasih Allah namanya 17 satu doa. 17 tahun, one day, one ayat, satu doa. Wa ayat nikah. Jadi kalau kita ini mau nambah usia kita dalam keberkahan, minta sama Allah, ya Allah, usiaku ini ya Allah banyak maksiat ya Allah. Di tanggal 2 Januari 2026 melihat kelakuanku ya Allah, maksiat dalam sifat, dalam pikiran, dalam ucapan dan tindakan banyak sekali ya Allah, kasih kesempatan aku. Kata usia 40 tahun, apa kesempatan panjang usiaku ya Allah? 17 tahun ke depan. Di tengah jalan dipanggil Allah, belum sampai 5 bulan tapi sudah niat untuk mempelajarinya. Maka orang tersebut dikasih Allah naungan di kemudian hari. Karena dengan Al-Quran ada keuntungannya, ada 4 keuntungan. Jadi kalau orang tahu ya dasar benar. Keuntungan pertama, semua hidupnya ditolong Allah di dunia. Yang kedua, tidak ada siksa kubur. Yang ketiga, dapat naungan sementara orang sebelah kirinya babak belur,
dia dapat naungan Allah. Yang keempat, mendapatkan berbondong-bondong untuk masuk Jannatul Firdaus. Nah itu makanya kita pelajari 17 tahun itu. Gak bisa kalau nggak ada yang menjadi pionir untuk itu. Maka kita buka programnya jam 8 sampai jam 9 di Zoom. Alif Lam Mim, satu ayat dikaji malam 1 jam, pagi 1 jam, setengah 6 sampai jam setengah 7 tiap hari. Ini sudah masuk ayat ke-13. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Ini sudah masuk ke ayat 13. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu yang mau masuk silakan Zoom. Maka 17 tahun kemudian kita akan mendapatkan, tidak pun itu sudah dapat 13 ayat itu banyak sekali makna-makna yang selama ini kita abaikan. Nah 17 tahun itu kita buka kesempatan, siapa yang ikut Zoom, no free charge, pokoknya gratis. Selama dia mau masuk ya silakan, mau menambah. Nah ini yang kita dapatkan polanya ketika kita melihat Rasulullah mengajarkan 22 tahun, 2 bulan 22 hari, anggap 23 tahun, maka kita mintalah 17 tahun. Karena sudah ada Al-Qur'annya, mari kita baca. Karena Quran itu ada 7 tahapan. Quran didengar, Quran dibaca. Yang ketiga Quran diartikan. Didengar, dibaca, diartikan. Yang keempat dimaknai. Didengar, dibaca, diartikan, dimaknai, diterapkan. Yang keenam, Quran didengar, Quran dibaca, Quran diartikan, Quran dimaknai, Quran diterapkan, Quran diajarkan. Terakhir, dengar, baca, arti, makna, terapkan, ajarkan, dan pelihara untuk kau mendapatkan nilai-nilai yang terbaik. Jadi kepada bapak-bapak sekalian, dan boleh juga ikut ibunya, keluarga, itu kita buka Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Malaysia. Itu lebih kurang hampir 600 orang yang mendaftar, dan di Zoom jam, karena mereka 1 jam lebih duluan, jadi jam 8 sampai jam 9, dan jam setengah 6 sampai setengah 7 sampai setengah 8, 1 jam. Jadi apa yang dikaji? Ditadaburi ayat-ayat Allah. Jadi jawabannya Quran bil Quran. Kepada bapak sekalian, karena kita kajiannya bukan monoton, bukan one way, dia two way traffic, manage traffic. Nah, silakan bertanya. Baik, nanti insya Allah kalau bertanya Quran yang menjawab. Silakan. Abi biasa begitu, dia takutnya apa yang disajikan tidak dipahami, maka tanyakan sesuatu, apa yang boleh ditanyakan, Quran insya Allah menjawabnya. Ya. Kalau tadi disampaikan Quran hanya boleh dibaca sampai dijaga ada khususnya. Kalau kita kadang-kadang cuma baru baca, tapi nanti kita lagi baca seperti apa? Iya. Ada 7. Kita ini belajar lagi Pak. Yang kita belajar S1, S2, S3 ternyata banyak salah kita. Banyak menyimpang. Apa buktinya? Belajar matematik kita ketemu Allah, belajar fisika. Begitu kita masuk belajar SD, SMP, SMA, hilang Allah. Belajar biologi, belajar Tuhan. Belajar sejarah, Tuhan hilang. Ilmu Allah punya semuanya. Pelajaran kita ini, begitu kita belajar tentang sesuatu, Tuhannya hilang. Bagaimana saya? Ada bertanya, Bapak, Ibu sudah berapa tahun mengajar fisika? 25 tahun. Nah, Bapak belajar apa? Biologi semua. Pernah ketemu Allah nggak waktu ngajar? Nggak pernah ketemu. Berarti ada yang salah cara kita ngajar. Bagaimana Quran, biologi, Quran, matematik, Quran itu hidup semua dalam diri kita. Nah, jadi ada 7. Quran didengar, dengar Quran. Quran dibaca, Quran diartikan, Quran dimaknai, Quran diterapkan. Awal. Quran
Quran diajarkan, Quran dipelihara. Indonesia atau kita masyarakat muslim hanya dua ini saja, dengar baca. Bagaimana kita mau menerapkan kalau nggak tahu arti? Ini semuanya kode-kode dikasih Allah. Dengar Quran kau dapat rahmat, baca Quran tambah iman. Tapi yang ini diartikan dapat wawasan, ini pemahaman, mendapatkan amal soleh. Kalau kau terapkan, kalau kau ajarkan, dapat sifat Rabbani, belajar mengajar Al-Quran, dan kau bersama dengan Allah. Nah, kita hanya dua, dengar dan baca. Naikkan tingkatnya, belajar terus sampai kita mati. Jadi jangan aku udah tua, nggak ada tua di hadapan Allah. Lo mau apa enggak? Mau apa enggak? Lihatlah, istri kita lebih dominan orang tua. Padahal yang mampu lebih kuat adalah anak muda. Kenapa? Karena anak muda tidak punya kemauan. Kenapa kita banyak diisunya di subuh, sholat subuh tuh banyak orang-orang tua? Karena dia tahu mau mati. Maka kemauannya datang ke masjid membuat dia mampu berjalan. Jadi kalau kemauan tidak ada, melemahkan kemampuan. Dengan demikian, siapa yang mau, timbul kemampuan yang hebat. Mau nggak menjaga Quran? Ah, satu dua kita yang dengar dan baca. Kita ini masih sombong semuanya. Kita pikir kita sudah hebat. Kita pikir kita punya ilmu. Tidak, kosong kita ini. Ilmu yang ada ilmu dunia. Ilmu tentang hidup setelah mati kosong, nol. Semua kita. Maka kata Allah, tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Rasulullah katakan, tuntut ilmu sampai ilmu apa? Ilmu hidup setelah mati. Oh, pikirkan ada hidup setelah mati. Apa ilmu itu? Tidak ada lain. Fabi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun. Hadis mana lagi, perkataan mana lagi? Al-Quran inilah jawabannya. Nah, kalau kita mendapatkan nilai yang terbaik, 1, 2 itu ya Allah lah yang punya. Tapi yang 3, 4, 5, 6, 7 itu ada 5 lagi yang belum kita terapkan. Maka siapkan gitu. Nah, Abi membuka program apa namanya itu free charge, gratis, belajarnya sampai 17 tahun insya Allah. Baru 13 hari dimulai. 1 Rajab kita mulai, 13 Rajab hari ini. Ya kan? Ada yang mengatakan juga 12 Rajab. Jadi kalau mau saum Yaumul Bid, nah, saumlah mulai hari ini. Jumat, Sabtu sambung ke Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Tapi kalau ini tanggal 12, ada juga sebagian di tanggal 12, berarti besok mulai Yaumul Bidnya. Sabtu, Ahad, Senin. Apa itu Yaumul Bid? Mempurnamakan matamu, mempurnamakan otak, mempurnamakan hati, otak indera kita. Jadi purnamakan diri kita di dalam jiwa kita ini. Nah, itu Yaumul Bid. Kesehatan kita selama 1 bulan terjaga kalau kita Yaumul Bid. Kembali kepada konteks ini. Maka orang sekarang banyak dengar Quran. Dengar aja susah, apalagi dia baca. Di surat 41, baca dong. Ayat 26. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Kata orang kafir, hei kalian orang Islam, jangan kau dengar Quran, tidur aja. Hei orang Islam, udah tua, jangan belajar lagi. Hei orang Islam, anak muda, cari tuh gadget semuanya. Hei orang Islam, jangan kau dengar Quran. Kenapa? Karena itu dapat mengantisipasi semua keadaan. Mengapa hancur negeri kita ini? Azab di mana-mana. Karena jauh dari Quran. Quran tidak menjadi terapan hidup, hanya sebatas bibir. Di dalam kerongkongan bacaannya bagus, dalam terapan kita nol. Hei orang-orang tua yang sudah mau mati kita nih, siapkan dirimu hidup setelah mati. Aku udah usia 70, 75, masih ada kesempatan itu, dikasih waktu.
Sudah 13 ayat. Besok malam ini 14 ayat. Malam selalu baru. Karena 14 kan, ayat ke-14. Dikaji, ditadaburi 1 jam saja. Siapkan telingamu, siapkan matamu dan pikiranmu. Kalau tidak kita jebol. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa jalakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Ruh itu, Pak, dengarkan, orang punya ruh di dalam 3 tempat. Masihkah kau punya telinga untuk mendengar? Masihkah kau punya mata untuk melihat? Masihkah kau punya otak untuk memikirkan ayat-ayat Allah? Bila kau punya telinga tidak mendengarkan ayat Allah, kau dianggap mati dan bangkai. Apabila kau punya mata tidak melihat ayat-ayat Allah, kau bangkai. Kau punya pikiran tidak memikirkan ayat-ayat Allah, kau bangkai. Allah yang ngomong. Surat 32 ayat 9. Ruhku berjalan pada telingamu, pada matamu dan pada pikiranmu. Tidakkah kau dengarkan Quran? Apa kau tuli? Tidakkah kau melihat Quran? Apakah kau buta? Tidakkah kau memikirkan Al-Quran? Apa kau tumpul otak untuk memikirkan ayat-ayat Allah? Apa kata orang kafir? Hei kalian yang mengaku umat Islam, jangan dengar Quran. Wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadzal Quran wal gaw fihi la'alakum talibun. Buat keributan, wal gaw fihi la'alakum talibun, biar mereka kalah. Mereka habis. Siapa orang yang jauh dari Quran pasti kalah. Kalah dirinya, keluarganya, umat di sekitarnya pasti kalah. Kau lihat kekalahan kita lewat apa? Mengundang azab Allah di 833. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Hei, tidak ada azab di sekitarmu selama ada anta fihim. Siapa anta? Rasulullah. Siapa Rasulullah? Quran berjalan, the walking Quran. Selama ada Quran, tidak ada azab, itu aku jamin, kata Allah. Qurannya bagaimana? Quran yang sampai di sana dipelihara. Ada juga orang baca Quran kena diazab. Kenapa? Masih dengar dan baca. Masukkan ke semua tempat. Aku akan jamin kau tidak pernah kena azab, tidak ada masalah dalam dirimu. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Selama Al-Qur'annya dalam keadaan memohon ampun kepada Allah. Kita ini keras kepala, semua kita. Kenapa keras kepala? Karena ilmu kita. Kita pikir ilmu kita dokter profesor membuat kita dekat sama Allah. Tidak, semakin jauh. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Siapa yang sudah tahu telinganya dengar Quran, dia bantah. Tidak mau dengar Quran, tidak mau melihat Al-Quran, tidak mau melihat ayat-ayat Allah, tidak mau berpikir tentang Al-Quran, maka dia segera teman syaitan. Apa 336? Pada bapak-bapak kita semuanya, kita belajar, kita akan mati nih. Itu sudah kau siapkan di alam kuburmu, sudahkah kau siapkan depositmu untuk ke alam kubur? Kita pikir gampang, boy. Siapkanlah perangkat itu dengan ASI, Al-Quran, sholat infak. Dulu ASI kita minum, air susu ibu 2 tahun. Antivirus manapun tidak bisa masuk, karena selama 2 tahun kita minum air susu ibu itu. Sekarang kita sudah pada tua semua, sudah lewat dari anak-anak muda, remaja-remaja, terus sampai tua ini minum Al-Quran, sholat dan infak. Jadi ASI itu kalau kau lakukan Al-Quran, sholat, infak tiap hari, maka virus-virus hasad, hasud, iri, dengki, azab, tidak akan mendekat pada dirimu. Di surat 35, 29, 30. Barang siapa yang membaca ayat-ayat Allah, Al-Quran, menegakkan sholat dan berinfak, maka mereka mendapatkan perniagaan jual beli yang tidak pernah rugi. Baik, siapa lagi? Pak Jenderal kali mau tanya, silakan. Kasih mic-nya supaya kita tahu. Kalau begitu, janganlah udah usia kita kayak gini, jangan sampai 1-2 saja. Sudah berapa kali hatam Quran? Saya sudah 30 Pak, 50 kali. Baik, sudah pernah hatam nggak bersama dengan artinya? Baca alif lam mim pelan-pelan sama artinya. Sudah belum? Belum. Mulai dong sama artinya, hatamkan sama artinya. Bagaimana maknanya lagi kita terapkan? Usia kita masih ada. Kumpulkan hidupmu dengan ASI, Al-Quran, sholat, infak. Itu yang harus kokoh dan kuat. Maka Abi menawarkan, siapa yang mau ikut Zoom, tidak ada pakai pretensi yang lain kecuali Quran dan Sunnah saja. Masuk kamu ke Zoom, lihat, dengar benar, lihat itu. Sebab ditadabur, dibuat framework,
Dia ada insinyur membuat setelah bicara dirangkum dengan framework cara berpikir pakai bagan-bagan jembatan keledainya dan dirangkum lagi oleh Ustaz. Ada 3 orang 1 jam dan tanya jawab di situ. Nah, hari ini dikumpulkan pertanyaan itu terhadap ayat yang telah dilakukan tadi malam. Begitu dia. Ada lagi yang bertanya, silakan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila engkau bertanya kepada Tuhanmu tentang aku, wahai Muhammad, kalau ada yang bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Nah, pertanyaan itu Pak menimbulkan keimanan. Ayo tanya. Ini kita korban dari SD, SMP, SMA enggak boleh bertanya, takut kualat. Tidak. Allah tegaskan bertanyalah agar bisa kita jawab. Pertanyaan itu ada 4. 1 menguji, ya kan? Sebagaimana dosen menguji mahasiswa, guru menguji muridnya, dia buat pertanyaan untuk menguji. Yang kedua, bertanyaannya untuk show, bahwa dia hebat, dia bisa bertanya. Yang ketiga, bertanya untuk dapat hadiah, ya supaya ada pesannya. Tapi yang keempat, bertanyalah untuk kamu terapkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni. Ada lagi? Silakan. Tanya aja. Belum ada? Ayo, Abi ngajinya nggak bisa satu arah supaya Abi tahu ini paham apa enggak gitu dia. Jadi Abi juga tahu jadinya kalau enggak ya gimana. Nah, tiap Jumat pagi kita usahakan ada cara belajar sesuai. Maksudnya kita sama-sama. Abi kasih bukunya. Buku akan diberikan kepada yang mau aja. Melingkar di sini, lihat dengan mata, dengarkan benar, pelajarin, tanya kalau nggak paham, diskusikan. Kalau Abi belum bisa jawab, Abi tunda besoknya. Lihat dulu, karena kau bertanya, Quran menjawab insya Allah. Jadi selalu pakai Quran Nabi, Quran bil Quran, karena itu yang pasti benar. Apa kata para alim ulama yang sudah beken-beken ahli tafsir? Sudah hilang tafsir sekarang. Tafsir apa yang hilang? Quran bil Quran. Nah, ini insya Allah Quran semua Pak. Bapak bertanya Quran jawabannya. Silakan. Insya Allah. Ayo. Diam tanda paham. Ini Al-Quran ini menjawab semua permasalahan kita hidup. Jadi silakan ditanya apapun dengan apapun. Iya, insya Allah Quran yang jawab. Quran yang jawab. Jadi pertanyaan apapun Quran yang jawab. Abi, berapa jumlah bintang di langit dan bagaimana mana lebih banyak sama ikan? Itu pertanyaan jawab aja di AI. Jawablah yang AI tidak mampu. Ada berapa alif lam mim? Dijawab oleh AI. Tapi apa maknanya? Nggak tahu dia. Tanya. Tapi ya nggak begini. Bertanyaannya karena memang kamu sudah betul-betul mau belajar. Jadi Abi betul-betul bukan yang liar. Harus face to face, berhadapan. Ya, jangan sampai yang liar. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Abi, kita sudah Al-Quran tadi dibaca, tapi sholat itu rajin, rajin. Infak, alhamdulillah, ada apa-apa, subuh. Tiap hari lagi, Al-Quran baca, sholat, infak, suka terpakai. Apakah sudah cukup? Belum. Harusnya ASI membuat dampak. Apakah kau sudah kau baca berulang kali kau hatam? Solat di awal waktu, infak kau berikan. Hasilnya 7, 8 hasilnya. Sudah kau rendah hati? Semakin kau baca Quran semakin sombong. Semakin kau solat semakin sombong. Gampang tersinggung. Dipertanyakan solatnya. Terus supaya nampak di depan orang kita memberi. Sementara ada orang yang sakit, yang apa kau biarkan saja. Dipertanyakan solatnya. Jadi kalau gitu hasilnya itu rendah hati dari kesombongan. Hasil daripada orang yang mempelajari Al-Quran, sholat dan infak harus 8 hasilnya. Lihat rendah hati dari kesombongan, sobar dari kekeluh kesahan, nggak bawa banyak keluh kesah orangnya. Terus cerdas dari kebodohan, produktif dari kemalasan, memberi dari kebakilan, menyayangi dari kebencian. Kalau masih ada benci kepada seseorang, itu adalah tidak yastaghfirun namanya. Qurannya di batas segala kekerongkongan, dia harus yastaghfirun. Dia lebih banyak menyayangi, minta maaf, memberikan, karena orang itu lebih baik di hadapanku, ya kan? Sebaik-baik orang lain atau sebaik-baik kita lebih baik orang lain ya.
gitu kan. Seburuk-buruk orang lain lebih buruk kita. Kalau dalam bahasanya kita sendiri yang harus tahu bahwa sudahkah kita Quran kita menjadi rendah hati, membuat sholat kita rendah hati, sabar, cerdas, produktif, menyayangi, hobi memberi, dan yang berdoa, berani berdoa. Kau doakan gak Palestina, kau doakan semuanya. Kalau kau dirimu seperti itu gimana? Sekarang Aceh dalam keadaan kemelut, masih banyak yang belum. Sumatera Utara, Sumatera Barat. Nah, terus doamu kau panjatkan gak? Walaupun tampaknya tidak ada keluargamu di sana. Tapi kan orang itu orang beriman. Angkat tanganmu ya Allah, Palestina ya Allah, ini semua. Itu doanya di surat 14 ayat 41. Jadi Bapak kalau mau berdoa, hafalkan 7 ayat. Surat Ibrahim ayat 35 sampai 41. Ya Allah, amankan negeriku ya Allah, dari depannya serangan, dari depan, belakang, kanan, kiri, di atas, bawah, di tengah-tengah, jaga kami ya Allah dari orang-orang para pejabat Firhakos, pejabat Fir'aun, Haman, Korun, Sabiri yang gila jabatan, gila pengetahuan, gila harta, gila kehormatan. Ulama bertopeng kebaikan, orang baik bertopeng ulama seperti Samiri. Mereka adalah Firhakos, proyek-proyek yang diperhatikannya. Pejabat Fir'aun banyak, pejabat Haman yang teknokrat, Korun yang konglomerat, dan ulama-ulama yang Samiri. Ini semuanya nar. Ini yang mengundang azab Allah. Siapa yang membuat azab Allah itu? Ada di Aceh, Sumatera Utara, semua, bahkan di Kalimantan adalah 4. Yang mengundang azab Allah adalah Fir'aun, para pejabat yang gila jabatan, yang mengabaikan rakyatnya. Haman, gila teknokrat, profesor doktor yang semakin ilmu semakin koruptor. Dan yang ketiga adalah Haman, Korun, konglomerat yang betul-betul membuat manusia melarat dan dia cari. Dan Samiri bertopeng ulama, yang ulama proyek udah banyak sekali. Ini yang mengundang azab Allah. Allah tegaskan dalam Al-Quran, karena tidak ada ASI, tidak ada Al-Quran, sholat dan infak dalam dirinya. Begitu dia. Ya, jadi kepada kawan-kawan semua, bapak-bapak semuanya, Abi mengundang malam pagi ini jam 6:30 sampai jam 7:30, dan malam jam 8 sampai jam 9. Tiap hari selama 17 tahun kita belajar, namanya 17 Satu Doa University. 17 tahun, one day, one ayat, kita tetap berdoa kepada Allah. Perkumpulannya jadi 17 Satu Doa University, diikuti oleh lebih kurang 500 orang, tapi yang hadir sekitar 150 orang di malam hari, di pagi hari 12. Ya, masing-masing punya kesibukan, tapi kalau dia niat benar-benar mau menambahkan usia 17 tahun, dia jaga itu sampai dia mati. Jadi dia mati bersama Quran, mati bersama sholat, bersama dengan infak. Nah, gitu. Itu yang harusnya kita dapatkan. Boleh jadi yang menghancurkan azab-azab di daerah-daerah kita semuanya adalah diri kita sendiri. Kenapa? Diri kita jauh dari Al-Quran, jauh dari sholat, jauh dari infak. Apa buktinya? Kami udah boleh Quran baca sudah, tapi gak paham, termasuk kau menghancurkannya. Kata Allah, jangan sampai ada azab di sekitarmu. Tandanya apa? Selama ada ASI tidak ada, selama ada Al-Quran dibacakan, diterapkan, diajarkan, sholat ditegakkan di awal waktu untuk dia jiwanya semakin lembut dan berinfak, kepekaan lingkungan. Nah, sekarang diajarkan kita berinfak. Semua para alim ulama yang beken-beken yang apa semua turun ke sana. Orang-orang yang betul-betul mau membantu masyarakat, orang-orang beriman. Nah, kita apa yang kita bantu? Tenaga lemah, kecuali doamu. Doa pun kau bakhil. Bagaimana kau memberi kepada orang lain? Maka tadi habis doa Palestina, ya Allah, hancurkan Israel, laknatullah ya Allah, beri kemenangan mereka, beri kekuatan mereka ya Allah, hancurkan Israel ya Allah, menangkan ya Allah dari Sabang sampai Merauke ya Allah, hancurkan para pejabat Firhakos menjadi pejabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ulamanya bukan Samiri tapi Abu Bakar, pejabatnya bukan Fir'aun tapi Umar bin Khattab, konglomeratnya bukan Korun tapi Utsman bin Affan, teknokratnya bukan Haman tapi adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali adalah belajar kepada Rasulullah, belajar kepada Quran, maka hasilnya dengan 4 sahabat itu siddiq, jujur sifatnya, jujur pikirannya, jujur ucapannya, jujur tindakannya. Al-Faruq membedakan yang hak dengan yang batil. Punya 2 cahaya, Dzunurain, Utsman bin Affan, zahir dan batin.
dan Ali bin Abi Thalib. Kita ini sudah banyak sombong, makanya perkataan ini pun tidak masuk ke hati kita. Nah, terus kenapa juga kita apa? Keras kepala kita ini, keras hati kita. Tandanya keras mau tahu? Di surat 47 ayat 24. 47 ayat 24. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Hei, kau tadabbur Quran apa tidak? Atau keras hatimu, kapalan, susah diatur, keras kepala. Karena sudah merasa ilmu kau sudah hebat, karena kau sudah merasa tua. Tidak ada kau jemput, aku jemput kau apabila Quran bersama dengan kau. Maka susahnya hati kita ini karena keras. Kenapa? Nggak lembut sama Quran, nggak mau dengar Quran. Lo pajang aja Qurannya. Jadi di Al-Hidayah, petunjuk yang hebat. Maka kunut tadi ada 6 dapat hadiah kunut. Orang yang kunut berusaha, ya Allah, tunjuki aku ya Allah. Yang kedua, kesehatanku ya Allah. Lindungi aku ya Allah, dari depan, belakang, kanan, kiriku, atas, bawahku, di tengah, meninggalkan bagian tawaf, bagaikan Ka'bah. Ya Allah, berkahi aku ya Allah. Hak aku, anak cucu cicitku, berkahi ya Allah. Bapak kakek buyutku ya Allah. Terus apa yang kau minta? Sayangi aku ya Allah. Yang keenam, jauhkan dari maksiat. Apa enggak hebat tuh? Jadi terasa benar, tunjuki aku ya Allah. Beri kesehatan lahir batin ya Allah. Kalau aku sakit tak bisa berbuat apa-apa aku ya Allah. Tidak optimal ibadahku. Buat aku sehat lahir batin sampai mati. Kau panggil tanpa sakit sebagaimana Rasulullah tidak ada sakit. 2 kali sakit ketika dapat wahyu. Sebenarnya enggak sakit, tapi itulah menunjukkan dia manusia, Rasulullah manusia. Yang kedua, ketika mau dipanggil Allah. Yes. Itu tandanya ada berapa, 1 hari 2 hari panggil Allah. Selesai. Tak ada sakit sebenarnya. Kenapa? Karena bersama dengan Quran. Janji Allah kalau kau bersama dengan Quran tak ada sakit. Kalau kita sakitnya banyak, hasad, hasud, iri, dengki, gibah, menciptakan aib orang lain, itu handal kita. Quran dibaca, mulut masih comberan. Salat ditegakkan, masih banyak bohong. Menipu anak kita, menipu orang tua kita, bini kita, suami kita. Menipu sana, tipu semua kita ini. Bertopeng kita punya ulama ini. Bertopeng kita punya kebaikan. Maka habis sampaikan ini supaya menggedor hatimu. Hei, bangun. Bangun jiwamu untuk Al-Qur'anmu, supaya Quran punya jiwa, salat punya jiwa. Banyak kita belum tahu dari Al-Qur'an. Jangan kau biarkan, jangan kau pajang tuh Al-Qur'an. Bukankah kita sudah dengarkan dari Rasulullah, nanti Quran jadi sahabatmu di dunia sampai di alam kubur, sampai apa yang memberikan cahaya. Tiba-tiba keluar kuda putih, kuda terbang. Siapa kau wahai kuda? Aku adalah dirimu. Ketika kau membaca ayat-ayat ini, ketika kau berinfak orang lain, ketika kau sholat di awal waktu, ketika kau Quran kau tamatkan dan kau pahami, kau tadabbur. Macam-macam Allah bantu itu. Dengarkan semua. Kita sedang menunggu kematian ini. Nunggu mati aja ini. Nunggu apa kita di muka bumi ini? Nunggu mati. Bayi nunggu trek mati. Pokoknya dia mau sehat, lari, mati dalam keadaan lari. Dia mau makan, masuk di tengah, nggak bisa keluar, nggak bisa ke bawah, mati. Tinggal nunggu mati kita. Apakah kematian kita ini abal-abal? Nah, ini ada tips. Ada tips. Hadis sahih. Bacalah ta'awudz 3 kali. Dan surat Al-Hasyr ayat 22, 23, 24 tiap pagi, nggak sampai 3 menit. Dan tiap ba'da maghrib. Bila kau mati dari maghrib ke subuh, subuh ke maghrib, mati syahid diiringi 70.000 malaikat. Mari kita latih. A'udzubillahi samiil alimi. Ya, ikutin. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Boleh pakai itu. Aku berdoa kepada Engkau ya Allah yang Maha mendengarkan suara hatiku, yang Maha mengetahui. Atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berdoa kepadamu ya Allah dari godaan setan terkutuk. Terus masukkan huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah War-Rahmanur Rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir.
Subhanallah amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Banyak yang syahid di Palestina, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Kita mau nggak mati syahid? Mau ya? Tipsnya kau baca itu supaya kau bersama dengan sifat-sifat Allah. Ada 15 sifat di situ. Nah, bacalah itu. Nggak sampai 3 menit. Ba'da subuh dan ba'da maghrib. Mati di antara subuh ke maghrib, maghrib ke subuh, mati syahid. Lakukan. Nggak mau ya rugi aja. Gitu dia. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Saya bertanya tapi dari Quran langsung saya bertanya. Salah halaman 43 dan 40. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang benar, mereka berkata, orang ini tidak lain hanya ingin menghalang-halangi kamu dari apa yang disembah oleh nenek moyangmu. Dan mereka berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan saja. Dan orang-orang kafir berkata terhadap kebenaran ketika kebenaran Al-Quran itu datang kepada mereka. Ini tidak lain hanyalah sihir yang datang. Bayangkan itu ayat surat berapa? Sabah ayat 40. Apa dibuat tuh? Nggak ada rekayasa. Ini kita kaji. Banyak orang mengabaikan ayat Allah. Apa yang dibacakan si Abi Dodi itu? Sihir tuh. Gak usah dengar tuh. Itu kenyataan. Itu dulu. Sekarang itu dulu. Sihir tuh nggak ada duitnya. Hei kalian, komplek ini. Kalau 1 jam kau dapat 1 juta, penuh nggak ini? Nggak 1 juta bi, terlampau besar. 100.000 penuh nggak ini? Ribuan orang naik ke atas untuk menunggu 100.000 itu. Bukan memperhatikan ayat Allah. Itu ya, kau abaikan. Itu dulu orang kafir mengatakan, sihir, nggak ada itu gunanya semuanya. Atar masuk kita sekarang. Dibacakan Quran, kau ngantuk, kau tidur, kau tidak selera, kau tidak seperti makanan kau sehari-hari. Betapa hati kita ini udah keras dengan ayat Allah. Buka lagi, sambung lagi nanti. Buka aja, suka-suka hati buka aja. Apa yang kita kaji ini akan diterangkan oleh Quran lagi. Ini habis terangkan, Quran nerangkan. Sabah ayat berapa? Sabah 40. Dengarkan itu. Tadi kan bilang, hei orang Muslim, kata orang kafir, jangan kau dengar Quran. Berhasil berapa juta umat Islam buta huruf Quran. Berhasil tuh. Buat dia cinta dunia. Dari emaknya yang melahirkan, jangan sampai si emak itu ngajarkan Quran. Buat emaknya cinta dunia, si anaknya cinta gadget, semuanya orang tuanya, semua ke kantor. Itu buat neraka itu. Rumah itu. Jangan sampai ada ASI dalam Quran, dalam rumahnya. Jangan sampai ada Al-Quran, salat dan infak. Bayangkan kita ini sudah mau tinggal mati, tidak siap lagi, gak punya tenaga. Sudah habis tenaga kita kuras untuk dunia. Betapa kau bagikan kambing segar, memberikan kambing segar kepada dunia, sementara untuk akhirat sayur mayur busuk yang kau berikan udah habis, udah tua, udah lepas, udah nggak bisa lagi berpikir. Lihat, ketika kau mencari dunia, kambing segar yang kau berikan, sementara untukku kau kasih sayur mayur busuk sudah lemah, gak bisa apa-apa semuanya. Sekarang balik untuk engkau ya Allah, walau tinggal setahun usiaku, katakan, aku akan berikan kambing segar, aku bertobat ya Allah, akan kuberikan dunia sayur mayur busuk. Harusnya begitu. Bukan. Yang setelah kita alif lam mim. Gimana tuh Jangan dibuka sekarang lah, karena belum siap, belum ada yang kalau udah tekan kontrak itunya dia siap mendaftar baru habis siap. Jadi dalam pengajaran Rasulullah itu tatap muka dan orangnya ketahuan siapa si B. Jadi kalau diterangkan hal-hal seperti itu nanti jadi fitnah. Karena orang ini hanya mencari sesuatu yang apa yang salah gitu. Untuk itu dipending dulu.
Baik. Siapa lagi? Silakan yang mau bertanya. Ayo Pak. Betapa hebatnya Quran. Nah gitu, tanya. Berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Insya Allah kita juga apa namanya belajar Al-Quran yang membacanya. Nah, pertanyaan saya ini bagaimana supaya bacaan kita, pemahaman kita itu mempunyai efek ke lingkungan terutama ke negara. Karena ini saya kadang merasa ilmu yang kita pelajari itu sebetulnya kadang hanya berhenti di pengajian aja Pak. Right. Benar. Ya, di negara kita kan maling makin banyak seperti itu. Kemudian yang hal-hal yang nggak baik itu makin terlihat seperti itu. Itu bagaimana konsepnya supaya ilmu-ilmu kita, kebaikan yang kita dapatkan dalam Al-Quran itu tidak hanya berhenti di pengajian Pak, seperti itu. Terima kasih. Berapa usia? Saya 50. Mau siap satu ayat satu hari? Ya, insya Allah. Nah, daftar segera. Kalau benar ucapan tadi, ini insya Allah berdampak. Tidak usah jauh-jauh. Silakan Gusmun. Minimal dirimu, keluarga dan seterusnya. Dari pelajaran berapa tahun ikut Abi? Kasih Gusmun. Supaya jadi pelajaran buat kita. Betul, harus berdampak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang kalau kita pelajari betul, jadi kalau selama ini kita selalu baca Quran, tapi begitu ditanya artinya, tahu artinya, setahun mungkin belum tentu sekali atau dua kali kata tahu arti. Lalu kalau lebih dalam lagi, bagaimana maknanya? Itu dapat cuma dari Agnes dan Haji Mupik. Haji Mupik. Yang Sabtu atau Ahad. Habis di masjid saja, begitu keluar hilang, nggak berdampak pada dirinya. Jangan jauh-jauh ke negara, minimal negara dirimu. Berdampaklah pada matamu, pada telingamu, berdampaklah pada dirimu dan keluargamu. Itu negara bagimu. Negara dikecilkan umat dikecilkan keluarga, bapak, ibu, anak, kecilkan lagi. Diri kita adalah satu keluarga, satu tata negara. Negara matamu, telingamu, berdampak pada pikiran. Terus. Kira-kira mungkin hampir 6 bulan sudah lalu, ketemu dengan bagaimana mentadaburi Al-Quran setiap hari, istilahnya ada namanya day by day, saya coba untuk ikut, Masya Allah. Ternyata memang yang berpengaruh pertama sekali adalah terhadap diri kita, dan ternyata kita itu seolah-olah mengenali, padahal jelaskan siapa yang tahu Al-Quran, tahu dirinya. Yang tidak kenal Al-Quran, yang tidak kenal diri. Saya buka, kok iya ya, ternyata Al-Quran itu diri kita sendiri. Makanya dari setiap baca ayat Al-Quran itu tergantung tentang diri kita sendiri. Itu pun dapatnya agak lama. Jadi sekarang ini kalau kita tahu, pengen tahu siapa diri kita, ya sejauh mana kita berinteraksi. Jadi kalau yang kalau nggak pernah baca Quran, nggak pernah kenal dirinya sebetulnya. Jadi kelihatannya dan bahkan ada satu ayat kita disebut bangkai. Jadi itu yang coba karena setiap ada satu ayat-ayat jadi mencerminkan diri sendiri. Jadi apa ya, pengen tahu, makanya kalau meninggalkan saya, nah itulah mungkin dampaknya setelah kata Allah berdampak buat dirimu dulu. Ini sudah ngaji bakhil, udah ngaji bertahun-tahun, gampang marah. Dampak buat dirinya nggak dapat. Jangan dulu ke negara diri sendiri. Kalau kamu belajar kita nih, maka dampaknya ke anak cucu cicitmu akan top. Kalau kau belajar, maka pengaruhnya kepada bapak kakek buyutmu yang dipanggil Allah. Dia mengharapkan
Mengharapkan apa? Rezeki yang terus menerus. Karena anaknya, cucunya atau cicitnya mempelajari ayat-ayat Allah, pada saat itulah dia mendapatkan rezeki. Ada berapa juta orang pergi haji? Ada berapa juta? Ada 10 juta Indonesia yang pergi haji. Katakan 10 juta. Apa dampaknya? Yang pergi haji pun koruptor juga. Yang pergi umroh berkali-kali koruptor juga. Dampak buat dirinya gak ada haji itu. Karena salah dia, gak mempelajari dengan ayat-ayat Allah yang benar. Abang siapa namanya? Usahakan dampak buat diri abang. Bini abang berdampak, pulang ini, dan anakmu berdampak. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dampak yang paling kecil adalah dirimu, istrimu, suamimu, anak, cucu cicitmu, bapak kakek buyutmu. Kalau kau hari ini benar, maka benarlah semua keturunan 15 keturunan, 7 keturunan. Bapak kakek buyut, ke atas 3, ke bawah 3, ada cucu cicit. 7 ini yang dikasih Allah. Bila kau buruk hari ini, maka dampaknya ke anak cucu cicit. Wa man ahyaha fa ka'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa yang menghidupkan satu manusia, hidup semua. Minimal dirimu. Buka hari ini Zoom-nya. Habis undang dirimu datang ke Zoom. Tidak ada bayar-bayar. Perhatikan, lihat dengan mata kepala. 8 hari yang diminta. Dengarkan saja. Dipetakan dulu ruhnya. Dipetakan. Diam, perhatikan, tanyakan. Dipetakan dulu jiwamu. Diam, dengarkan. Perhatikan, lihat dengan matamu. Tanyakan, kata kau punya pikiran. Dipetakan tuh ayatnya surat 32 ayat 9. Ruh itu ada pada telinga. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'alakum sam'a. Kau harus diam, kau mendengarkan karena kau punya telinga. Perhatikan, kau punya mata absor, dan kau punya pikiran untuk kau bertanya. Maka dampaknya tak usah banyak-banyak buat dirimu, keluarga. Udah cukup itu. Dan itu sudah luar biasa. Dan itu dampaknya dari uswatun hasanah pada keluarga kita lagi semuanya. Abi belajar kayak gini, termasuk anak-anak Abi harus dapat anak cucu yang ikut program-program, dan kepada bapak kakek buyut juga dampak kepada saudara-saudara semua, kepada saudara besar kita semuanya, di bel di apa semuanya, optimalkan semuanya. Itu juga kepada diri kita ini, bahwa kau saudara seiman, ya kan, dampaknya pada dirimu sendiri. Dan alhamdulillah pengajian di mana-mana punya dampak. Jangan kau bilang gak punya dampak, minimal buat dirinya, keluarganya. Nah, alhamdulillah pengajian kita Sabtu Ahad terus kan. Nanti ditambah sekarang Jumat. Mau nggak tiap hari kita ngaji? Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nggak usah dibayar abinya. Abi akan berikan yang terbaik. Abi kelelahan. Apa kelelahannya? Ngapain kau pulang? Mati juga. Pulang ke rumah ngapain? Udah tua-tua kita. Dengarkan ayat Allah. Pelajari. Buat skema berpikirnya. Mantap. Jangan kau tunggu kepala kita ini isinya sampah aja, dunia aja. Lo bisa mikir ayat Allah nggak? Pernah mikir nggak? Allah tuh gemas benar sama kita ini. Dikasih alat tapi kau buta. Dikasih telinga untuk dengar kau tulikan. Dikasih pikiran kau tumpulkan. Alat yang paling hebat. Makanya banyak orang stroke di kemudian hari. 40 tahun ada stroke. 40 apa semuanya. Kenapa? Udah pikun. Kenapa pikun? Karena dia melupakan ayat Allah. Kau diketahui sampai usia tua pun kau tidak pernah pikun. Karena kau bersama dengan Al-Quran, sholat, infak. Wajar nalar kau. Semakin tua kau punya Quranmu tertata dalam hidupmu. Tatanan dirimu dari kepala badan kaki satu negara. Buat matamu dekat sama Quran, telingamu dekat. Buat dampak dari abi ini, telingamu semakin mendengarkan Quran. Buat dampak kepada matamu, mata lihat Quran. Buat dampak pada pikiranmu, memikirkan Quran. Kau sudah berhasil, mati syahid. Kenyataannya, gampang kita udah capek, tidur, lemah, sudah habis kita diperas oleh dunia ini. Tinggal sisa-sisa yang udah mau mati. Ya Allah, kuatkan tenagaku ya Allah. Bi, ada nggak Bi tipsnya untuk supaya tenaga lahir batin kuat? Ada. Bacakan 5158. Ini ayat-ayat Quran. Kau akan kuat lahir batin. Almarhum istri meninggal. Setelah 1 bulan Abi dikasih Allah istri. Di Abi baru nikah. Sudah usia 61 tahun.
Ya Allah, kuatkan lahir batinku ya Allah. Allah kuatkan lahir batin. Kita udah nggak kuat lagi. Lemah kita ini. Iman kita lemah. Betapa sedihnya kita ini. Al-Hidayah menawarkan semuanya, tapi reaksi kita, dampaknya tidak optimal. Minimal dirimu. Nah gitu. Maka kalau kita buat sama-sama ayo. Nah, Abi tiap Jumat ini, besok insya Allah siapa yang mau ikut, Abi kasih bukunya. Itu betul-betul ikut. Kalau enggak ya kamu mengambil, karena buku itu untuk dipelajari dari Quran ke Quran. Judulnya Kecerdasan Sholat. Karena Abi tanya, di pertanyaannya, kita sudah berkali-kali sholat kan? Subuh kenapa 2 rakaat? Dari sononya jawabannya itu. Kenapa maghrib 1 jam? Diulangi, maghrib 1 jam, subuh katakan 1,5 jam, 2 jam. Lebih panjang waktu subuh. Mengapa 2 rakaat? Pendek maghrib, kenapa 3 rakaat? Kenapa gak subuh 3 rakaat? Maghrib 2 rakaat? Ya gak tahu jawabannya. Mana ayatnya? Dalam Quran rinci. Kita ikut zuhur asar, kenapa gak dijaharkan Bismillahirrahmanirrahim Al-Hidayah gitu? Sesat langsung. Kenapa? Jawaban dan itu ada. Nah, Abi buka judulnya Kecerdasan Sholat. Dari pertama, pelan-pelan. Mengapa kau ruku? Mengapa kau sujud? Kalau ditanya, kenapa harus begitu? Kenapa enggak? Udah selesai. Udah sholat? Udah 4 rakaat. Selesai. Kenapa kok begitu? Ada alasan ilmiahnya juga. Nah, itu kan kita udah bertahun-tahun nggak kita kaji. Nah, Abi tawarkan nih, mau apa enggak? Beruntun, tidak boleh absen selama 10 kali pertemuan. Kecerdasan sholat harus dihabiskan 2 malam 3 hari. Nginep dia. Nah, karena kita gak nginep, Abi tawarkan 10 kali pertemuan itu. Siap enggak? Siap enggak? Siap apa enggak? Siap apa enggak? Siap. Ya udah, begitu keadaan kita tentang iman kita. Kita uji iman kita, belum teruji. Untuk belajar saja. Tak ada bayar-bayar, tinggal kau duduk, bayar telingamu, duduk di sini, rapikan semua. Gak ada yang menyender. Nih, anak muda ini. Anak muda ini di depan. Untuk ayat-ayat Allah itu di depan, lingkar di sini. Jelas melihatnya. Lihat dengan mata. Ini enggak fitnah. Dengar, lihat dan pikirkan. Itu kajian harusnya. Kita kan hanya yang tadi kan. Kenapa gak berdampak? Karena ngaji nguping, ya kan? Apa istilahnya? Jiping, ngaji nguping saja. Selesai di sholat selesai semuanya. Jam berapa sudah? Syuruk 5 berapa? 5.51. Syuruknya 5.51. 5.40 apa? Masih ada sekitar setengah jam. Baik, ada lagi pertanyaan? Buat dampak pada dirimu, Abi tawarkan. Hasil dampak itu buka Zoom. Malam kau buka. Judulnya 17 Satu Doa University. Di situ ada doktor, ada profesor. Di situ ada orang tukang sapu, orang tukang nyapu, ada marbot, macam-macam itu semuanya. Mereka mau bertakwa, bergabung satu hatinya insya Allah dengan Al-Quran. Itu saja yang Nabi sampaikan. Segera catat teleponnya Gusmul. Berapa Gusmul? Kalau mau 08 berapa? Ada di grup. Oh sudah. Itu saja. Yang benar yang baik Allah yang punya. Yang salah yang buruk Abi yang punya. Dan siap dikritik. Dan siap Abi mendengarkannya. Setelah dikritik, kasihlah solusinya. Salah begini salah, kasih solusinya. Abi tegas ini dalam rangka menghancurkan kekafiran dalam diri kita. Asyidda 'alal kuffar. Lepaskan, hancurkan dulu kekafiran kita. Yang malas, yang bodoh, yang masa bodoh, yang nggak mau tahu itu kekafiran dalam diri kita. Abi tegaskan itu supaya keluar. Ruhama bainahum. Kasih sayang di antaramu karena sama-sama sudah duduk di jiwanya. Alhamdulillah pertemuan ayat-ayat Allah itu adalah menguji kau punya hati, otak dan indera. 3 perangkat besar yang paling mahal
Jangan kau abaikan hatimu untuk memahami, otak untuk memikirkan, indra untuk melihat kepekaan. Bila itu tumpul mati, masuk neraka. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia punya hati. Neraka telah mengumumkan, hei kalian orang-orang muslim, kafir munafik masuk. Kalau kalian punya hati gak paham, masuk ke neraka. Kau punya mata gak lihat, masuk ke neraka. Aku umumkan kepada kalian, kata neraka jahanam. Itu diumumkan sudah di surat 7 atau 79. Ini diumumkan dalam rangka untuk kita jauh dari neraka. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ya Allah ya Rabb, banyak kami salah ya Allah. Buta kami terhadap apa yang kami lihat. Tuli kami ya Allah terhadap apa yang kami dengar. Tong kosong bunyinya nyaring ya Allah. Dari mulut yang kami ngomong tiap 24 jam kosong kami ya Allah. Kami sok suci, sok baik. Bukan kebaikan, banyak kali kami salah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, banyak kali punya kezaliman, kefasikan, kemunafikan, kemusyrikan ya Allah. Fir, kafir, zalim, munafik, fasik, musyrik ya Allah. Di dalam sifat kami banyak sekali ya Allah. Seperti kelakuan-kelakuan binatang ya Allah. Nauzubillah ya Allah ya Allah. Jadi karena kami orang-orang yang kau ridhoi ya Allah, menjadi rendah hati dari kesombongan, sabar dari kekeluh kesahan, cerdas dari kebodohan, produktif dari kemalasan, memberi dari kebakilan, menyayangi dari kebencian, berani dari ketakutan, berakhlak mulia dari kepura-puraan. Ya Allah, kami panjang ekor kami selama ini ya Allah. Ekor kami panjang benar ya Allah. Potong ya Allah ekor kehebatan, kekayaan, jabatan, pengetahuan kami hanya show di dunia ya Allah. Namun kami kosong ilmu tentang hidup setelah mati. Ajarkan kami dengan Quran bil Quranmu ya Allah, untuk menggapai dunia kami menang, untuk tidak ada siksa kubur di alam kubur. Dengan Quran kami mendapat naungan, dengan Quran kami mendapatkan Jannatul Firdaus bersama-sama berombong-rombongan. Ya Allah, menangkan Palestina ya Allah, hancurkan Israel laknatullah. Menangkan ya Allah, berikan syahid kepada mereka dan kami kepada kami ya Allah. Ya Allah, juga dari Aceh sampai Sabang sampai Merauke, negara kami sendiri ya Allah, azab di mana-mana, dari longsor, gempa, badai, banjir, topan, habis sudah semua azab dari langit, dari bumi ya Allah. Berkahi ya Allah dengan asih kami mau bertobat ya Allah. Al-Quran tiap hari kami baca, sholat ditegakkan di awal waktu, infak diberikan dengan ikhlas. Itulah ya Allah modal kami mengantisipasi azab dalam diri, keluarga, dan umat ya Allah. Jadikan ASI ini adalah makanan kesenangan kami tiap hari ya Allah, untuk membaca, memahami Al-Quran, untuk kami terapkan, sholat kami tegakkan di awal waktu untuk kepekaan jiwa kami, dan kami punya panca indera ya Allah, untuk kami berinfak agar kami punya kepekaan ya Allah. Ya Allah ya Rabb ya Rahman ya Rahim, ampunkan dosa kami, dosa kedua orang tua kami ya Allah. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami dan orang-orang beriman di muka bumi ini ya Allah. Para guru-guru kami, guru SD, SMP, SMA, para alim ulama, habaib, segala macam ya Allah, orang-orang yang baik yang telah kami dapatkan, bahkan bidan yang telah kami lupakan, dengan tangan mereka kami lahir ya Allah. Telah banyak mereka Engkau panggil, jadikan ya Allah mereka, ampunkan mereka ya Allah. Dan tetangga jauh dekat kami ya Allah, ampunkan ya Allah. Sahabat jauh dekat kami, orang-orang beriman di muka bumi ini ya Allah, mabrurkan haji umroh mereka ya Allah. Berikan dampak setiap pengajian kami dimanapun masjid yang ada ya Allah. Berikan kekuatan kami bagaikan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jauhkan dari firhakos, para pejabat Fir'aun, Haman, Korun, Samiri, pejabat-pejabat yang durhaka, yang mengkhianati diri dan keluarganya dan umatnya. Jauhkan pada diri kami, jadikan kami ulama Abu Bakar, menjadi pejabat Umar, menjadi orang kaya Utsman, menjadi teknokrat ilmuwan Ali bin Abi Thalib dengan Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Itu baca hamdalah alhamdulillah alamin wal asri nan sama fi khusr ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.